Happy Blessing Thursday people. Selamat hari Kamis yang diberkati. Tuhan Yesus selalu fresh untuk hidup kita. Amin. Saat ini saya terima sesuatu yang fresh dari firman-Nya dan saya mau berbagi untuk kita semua. Setiap hari Bapa kita selalu fresh. Jadi semangat kita harus fresh setiap hari ya. Amin. Saya diberkati dari Ayub 37 ayat 7 sampai 8. Ayat 7. Tangan setiap manusia diikatnya dengan dibubuhi materai, agar semua orang mengetahui perbuatannya. Wow, pakai materai segala loh ada di Alkitab. Pelan-pelan, dimisalkan tangan itu kan ya salah satu anggota tubuh kita, anggota tubuh manusia. Terus dibubuhi materai, itu bisa berarti dibubuhi atau diberi cap firman dan kebenarannya. Terus kenapa harus di tangan? Di sini bisa diibaratkan, misal nih, tahanan penjara ketika diborgol atau diikat sama polisi, ditangkap, itu kan borgol ditaruh di tangan, bukan di leher, bukan di pinggang, bukan juga di kaki. Jadi tangan yang diborgol. Kenapa ya? Bisa diibaratkan lagi karena tangan salah satu anggota tubuh yang lebih cepat terlihat dan fungsinya lebih luas. Jadi harus segera diborgol sama aturan firman dan kebenarannya. Ini kalau dibawa ke hal rohani ya. Karena kalau nggak diborgol bisa keburu salah arah. Misal mau melempar atau mau menulis, misal si tahanan mau melempar atau menulis, ya kan? Leher kan nggak bisa melempar, pinggang nggak bisa melempar, kaki juga nggak bisa melempar, ya menendang bisa. Sedangkan kalau tangan bisa menulis, bisa melempar, leher, kaki, pinggang nggak bisa menulis, nggak bisa melempar. Ya kecuali orang-orang tertentu yang punya keahlian di mana kakinya bisa sambil menulis ya. Yang special need ya, yang punya keahlian khusus. Tapi untuk kebanyakan orang nggak bisa kan, kakinya nulis, pinggang mana bisa menulis, leher apalagi. Ini diibaratkan kenapa pinggang, kaki, sama leher ya diibaratkan dimana diborgol. Jadi tangan kan yang diborgol, karena tangan fungsinya seolah-olah lebih luas. Dan karena fungsi tangan lebih luas, ini hanya diibaratkan ya. Jadi kalau salah-salah ya penggunaannya bisa fatal. Fatal untuk diri sendiri atau orang lain. Makanya tanganlah yang dipilih Tuhan ditaruh materai perlindungan firman-Nya, supaya tangan atau anggota tubuh yang fungsinya mungkin lebih luas nggak salah digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini salah satu contoh lagi ya, kenapa di firman yang dicap materai itu tangan. Jadi saya membawa ke analogi ibarat kalau penjahat diborgol, kan tangan yang diborgol. Tapi ada kebenaran lain lagi. Bisa juga diartikan sebenarnya bukan maksudnya hanya tangan yang diborgol secara fisik. Tapi kebenarannya Tuhan paling tahu
anggota tubuh yang mana dari seseorang yang merupakan titik terlemahnya. Tangan bisa hanya pemisalan aja. Misal kebetulan titik lemah satu orang ini ya tangannya. Bisa juga misal pria, titik lemahnya adalah dari mata atau dari imajinasi seks yang menyimpang. Maka hardikan firman atau teguran firman atau materai firman akan menempel pada organ mata dan otaknya. Akan ada borgol khusus dari Tuhan pada organ atau anggota tubuh itu, karena disitulah titik terlemahnya. Misal kalau si wanita, kelemahan wanita misal gila sekali sama belanja, yang mana tangannya nggak bisa kontrol untuk hambur-hamburin duit, sampai ngutang, malah ngutang sana sini. Ya hardikan firman pasti lebih ke tangannya, materai borgol firmannya lebih ke tangannya, karena itu titik lemahnya. Terus misal si pria suka meninggalkan rumah, suka meninggalkan keluarganya, lebih suka happy-happy di luar, kakinya gatel banget kalau tinggal di rumah, gatel banget kalau balik ke rumah atau ke keluarganya. Ya maka hardikan atau materai atau borgol firman itu akan memborgol kakinya, akan menegur kakinya, akan lebih memproses bagian anggota tubuh itu. Ini hanya dimisalkan. Jadi benar-benar karena Tuhan tahu titik lemah dari anggota tubuh kita yang mana, disitulah kuasa Tuhan lebih fokus untuk memproses, supaya kita nggak benar-benar jatuh pada kehancuran pada akhirnya. Jadi harus ada yang dimateraikan, harus ada yang diborgol dari bagian anggota tubuh kita atau dari titik lemah kita, itu harus diborgol, harus diikat sebelum makin jatuh, makin bablas ke kehancuran. Karena hanya Bapa kita yang paling peduli, yang gak mau kita hancur. Wow. Jadi keadilan dari prinsip firman akan lebih mengenai anggota tubuh yang lemah terhadap godaan dunia. Akan ada materai firman di anggota tubuh itu, akan ada borgol firman di anggota tubuh itu. Bahkan mungkin akan ada hardikan keras supaya akhirnya bisa sadar dan tobat, untuk tidak makin menyalahgunakan anggota tubuh tersebut, atau tidak makin tersesat dalam titik lemahnya tersendiri yang menghancurkan diri sendiri atau sekitarnya, dan sama artinya merusak tubuh yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Padahal tubuh jiwa roh kita ini spesial dibentuk sama Tuhan, jangan mau kita hancurin. Jadi harus diborgol. Wow. Karena ada di firman, tubuh kita adalah bait suci. Jadi termasuk semua anggota tubuh kita adalah bait suci, adalah tempat yang kudus. Jadi kita harus menggunakan seluruh anggota tubuh kita dari A sampai Z, dari atas sampai bawah, harus tetap mengarah pada takut akan Tuhan. Harus tetap terjaga oleh prinsip firman, sehingga dapat terlihat baik di mata Tuhan dan menjadi cerminan nyata di mata banyak orang. Dan disitulah Tuhan dipermuliakan dari hidup kita. Kalau kita menjaga semua organ dan anggota tubuh kita supaya tidak dijajah atau kalah oleh nafsu-nafsu sesaat yang terlalu banyak godaannya dari dunia, atau godaan atau tipu muslihat si jahat, si iblis, yang sangat suka menghancurkan anggota tubuh kita sendiri, atau sama artinya menggampangkan atau melecehkan Tuhan yang ada dalam hati dan hidup kita. Jangan mau kita menggampangkan Tuhan yang ada dalam hati kita.
Jangan mau kita melecehkan kekudusan Tuhan dalam hati dan hidup kita. Jangan pernah mencoba sekali saja merusak tahta Tuhan dalam hati dan hidup kita. Mari kita lebih introspeksi, jangan mau tahta Tuhan dalam hati dan hidup kita dihancurkan oleh si jahat atau nafsu dunia melalui titik lemah anggota tubuh kita. Jadi lebih enakan diborgol ya sama firman tapi. Amin. Jadi bisa berarti supaya seluruh anggota tubuh kita benar-benar kita gunakan sesuai dengan prinsip firman Tuhan, alias tidak seenak hati atau hanya mau mengikuti nafsu sesaat. Apalagi kalau dengan sengaja merusak atau mencemarkan bagian-bagian tubuh yang Tuhan ciptakan untuk kita gunakan selama hidup. Jangan mau kita merusaknya. Jadi tetap harus dimateraikan, harus diborgol selalu sama firman Tuhan. Maka hasil tindakan atau perbuatan kita sehari-hari yang menerapkan atau berdasar atas teladan firman atau atas wujud menghormati Tuhan, kita menghormati Tuhan, maka pasti dapat dilihat orang lain cepat atau cepat. Dan biarlah kita jadi cerminan perbuatan Bapa melalui perbuatan kita setiap hari. Walaupun mungkin gak gampang, gak ada manusia sempurna, dan manusia bukan malaikat. Tapi ya kita harus terus menuju mau untuk serupa dan segambar dengan Bapa kita. Karena untuk itulah kita diciptakan, untuk serupa dan segambar dengan Bapa. Dan bertahta menyembah Dia ketika kita di surga nanti. Amin. Terus di ayat 8 ya. Ini ada akibat dari borgol tadi. Di ayat 8, maka binatang liar masuk ke dalam tempat persembunyiannya dan tinggal dalam sarangnya. Wow, awalnya baca ini agak bingung ya. Awalnya materai diikat, kenapa ayat berikutnya binatang liar? Tapi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus fresh selalu kebenaran firman-Nya. Jadi di sini diibaratkan binatang liar. Binatang liar itu bisa pertama diibaratkan godaan dunia atau orang-orang yang berniat enggak baik atau mau sengaja merusak kita, merusak hal-hal baik dalam diri kita. Sifat binatang liar itu bisa dikatakan. Kemudian ya binatang liar kedua ya pasti godaan atau tipu muslihat si jahat, si iblis. Itu mah hobi dia. Si jahat ya binatang liar ya. Jadi ketika kita dengan sadar dan tulus hati menjaga hidup dan seluruh organ-organ atau anggota tubuh kita dengan materai firman, dengan borgol firman dan kebenarannya, maka kita nggak akan mudah tergoyahkan oleh nafsu-nafsu dunia atau niat-niat buruk orang atau oleh tipu muslihat si jahat dalam bentuk apapun. Jadi kejahatan atau nafsu dunia yang merusak, yang mau merusak kita, yang mau menghancurkan kita, itu pasti bisa mental, bisa mundur pelan-pelan dari area hidup kita. Diibaratkan binatang liar tadi, perusak tadi, si jahat tadi, dia kembali bersembunyi pada sarangnya, pada sarang kejahatannya. Dia mundur, dia nggak bisa nyerang kita karena kita punya borgol firman. Kita
mau dibentengi sama kebenaran firman, mental jadinya binatang liarnya, yang jahatnya, tipu muslihat buruknya, yang mau menghancurkan kita. Tapi tentang sarang itu tadi, kan binatang liar bersembunyi di sarangnya karena dia mental, dia kayak ditolak oleh manusia yang mau diborgol oleh firman. Jadi binatang liarnya ketolak, hal-hal jahatnya, nafsu-nafsu jahat ketolak dari hidup kita. Tapi bisa juga berarti nafsu atau godaan itu akan betah tinggal pada oknum-oknum atau orang-orang yang gampang terpengaruh atau yang tidak mau mengenakan atau mengaktifkan atau tidak mau diborgol oleh prinsip-prinsip kebenaran firman dalam hidup sehari-hari. Maka godaan dunia, nafsu jahat atau tipu muslihat si jahat akan suka atau betah bersarang, menetap dalam hidup orang-orang yang demikian. Wow, inilah maksudnya tentang sarang. Jadi please, kita benar-benar menjaga hidup kita dengan menghormati Tuhan, dengan memegang firman. Jangan sampai kita izinkan tahta Tuhan dalam hati dan hidup kita tergantikan. Dan jangan sampai kita seolah menjadi sarang. Jangan sampai hati kita menjadi sarang dari si jahat, sarang dari binatang liar, sarang dari nafsu-nafsu jahat, dari nafsu-nafsu buruk, dari semua yang najis, gak disukai sama Tuhan. Jangan. Kita harus milih mempertahankan tahta Bapa di hati kita atau menjadi sarang dari si jahat. Wow, jangan. Jadi please, kita sama-sama jangan mau buka celah atau jangan mau dengan rela jadi sarang si jahat. Nanti bisa beranak cucu dia dalam hidup kita. Waduh, ditolak dalam nama Yesus. Jangan mau jadi sarang. Mau diborgol aja lah ya. Lalu di ayat 13, ia membuatnya mencapai tujuannya. Ia di sini huruf besar Tuhan. Baik untuk menjadi petung, saya ulang, baik untuk menjadi pentung bagi isi buminya, maupun untuk menyatakan kasih setianya. Awalnya pentung saya mikir apa ya? Ya pentung mungkin kalau kayak yang dipukul-pukul itu kali ya. Kalau mau sahur kan ada yang pentung itu. Alat pukul lah ya jatuhnya. Jadi maksudnya apa ya ini ya? Sampai ada alat pukul segala. Di sini dibukakan dengan segala cara Tuhan Bapa kita akan tetap dengan segenap hati menjaga hidup kita, menyempurnakan hidup kita melalui kebenaran firman-Nya setiap hari. Supaya kelak kita siap menjadi teladan hidup yang mempermuliakan Bapa. Jadi kita dimisalkan sebagai pentung. Pentung maksudnya kalau kita berpegang pada kebenarannya, mau diborgol sama firman-Nya, kita jadi pentung jadinya. Jadi tolak ukur kebenaran, menjadi oknum yang bisa dengan tegas mengatakan tidak atas dosa, tidak atas keburukan, tidak atas penyalahgunaan, atau hal-hal negatif lainnya. Jadi kita ibarat pentung untuk dunia. Kita ibarat pemukul untuk hal-hal buruk dunia, hal-hal buruk atau nafsu buruk, nafsu jahat dari dunia. Kita pukul, kita jadi pentung dengan kekuatan firman. Jadi alat pemukul untuk hal yang tidak berkenan, atau untuk orang-orang yang salah, atau untuk hal-hal yang salah, bahkan menjadi pentung untuk si jahat. Karena kita hanya bisa mengalahkan dunia dengan kekuatan Roh Allah.
Dan kita bisa jadi pentung yang berfungsi benar kalau hidup kita memegang prinsip kebenaran firman. Kalau kita mau diborgol sama firman, akhirnya kita jadi pentung yang dimuliakan sama Bapa, yang menjadi tolak ukur benar di dunia. Sekali lagi, itu bukan segampang membalikan telapak tangan, tapi kita memang harus mau menuju ke situ. Kembali lagi serupa dan segambar dengan Dia. Kita harus menjadi pentung kudusnya Bapa. Amin. Sehingga dapat menjadi pentung yang diurapi. Dan diurapi ya untuk menjadi berkat atau kesaksian untuk dunia, untuk sekitar kita. Jadi benar-benar prinsip ya prinsip, kita pegang sungguh-sungguh, jadi pentung yang diurapi. Pada mau gak jadi pentung? Wah, ajaib banget ya. Kita jadi alat pukul ya. Alat pukul dalam hal positif tapi ya. Jadi setiap hari kita harus mau diborgol oleh prinsip kebenaran firman, supaya kita tidak gampang dijajah oleh si jahat, atau dibodohkan, atau dihancurkan oleh nafsu-nafsu sesaat, nafsu dunia yang merusak dan menghancurkan diri kita sendiri, organ-organ tubuh dan anggota-anggota gerak kita sendiri. Jadi pilih mana? Pilih mau diborgol atau enggak, pilihan di tangan kita. Karena kalau enggak mau diborgol, maka sama artinya kita mau jadi sarang hantu, sarang si jahat, sarang dari nafsu-nafsu dunia yang merusak diri dan hidup kita. Jadi mari dengan segala kesadaran dan karena kita takut akan Tuhan, karena kita bersyukur Bapa selamatkan kita, mari kita jangan mau jadi sarang, menjadi sarang menetapnya keburukan-keburukan dunia atau sarang si jahat. Please jangan mau. Jangan mau kita menggantikan sarangnya Tuhan, tahtanya Tuhan di hati kita dan hidup kita. Jadi pilih mana? Pilih lebih suka diborgol atau lebih suka jadi sarang si jahat atau sarang nafsu dunia yang menyesatkan? Wow. Pilihan yang mudah atau sulit ya? Semua pilihan di tangan kita. Kalau Bapa sudah rela berkorban mati buat kita, maka sudah sewajarnya kita juga berkorban untuk mau diborgol, dimateraikan, dijagai, ditudungi oleh kebenaran firman. Itulah yang kita pegang supaya kita tidak jatuh pada hari-hari terakhir ini terutama. Dan kita harus mau jadi pentung yang diurapi tapi pentung yang kudus. Karena itu maunya Tuhan. Kelak sinarnya Tuhan dalam hidup kita akan menjadi sinar untuk sekitar kita. Akan menjadi teguran tegas untuk hal-hal yang gak benar. Dan jangan pernah kita mau jadi sarang dari kejahatan dan sarang si jahat. Mari sama-sama kita pertahankan satu-satunya tahta terbesar dalam hati dan hidup kita. Hanya Tuhan Yesus, Bapa kita yang baik, yang layak bertahta atas hidup kita. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless.